Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah thariqah dan salat subuh berjamaah pesantren Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak sebatas yang hadir di Akmaliyah Jakarta ini, tapi juga tentunya insyaallah yang di sana yang jauh, yaitu yang ikut secara rutin istiqomah online. Insyaallah mereka semua juga golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tahan sedikit ya, tahan sejenak ya. Ya nanti ya sampai jam 9 lah. Ya maksudnya sampai jam 9 kebalik gitu ya. Jadi dibalik, jadi 6 itu paling lama, paling setengah 6 juga udah selesai ya. Sedikit saja karena ini adalah kesempatan hari Ahad ya, dimana kita semua tidak ada aktivitas dalam urusan perkantoran, bisnis biasanya, tapi yang bisnis ya boleh-boleh saja yang dagang ya. Tapi umumnya kita semua tidak ada aktivitas, maka ya kita sodakohkan waktu kita sejenak ya, yang aturan kita habis subuh langsung tidur, kita tahan dulu sampai jam 6 ya, atau jam 7 atau jam 9 atau jam berapa terserah lah, tahan dulu ya, nanti ditebus ya. Setelah itu tidur, udah sepuas-puasnya silakan bangun jam setengah 6 sore. Nah itulah. Nah puasanya jadi setengah jam. Nah anak-anakku semuanya ya, ada yang tanya, Pak Rahma udah turun belum? Ada tuh, lagi jualan sayur itu. Terus gimana? Udah, insyaallah kalian semua adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, contohnya ialah seperti kemarin malam seumpamanya. Itu kan rahmat langsung turun ya. Kalian langsung basah. Ya, basah itu basah dari rahmat. Kenapa? Karena sederhana, hadis pun menyatakan jelas bahwasanya hujan itu adalah rahmah. Nah, hujan itu rahmah, kalian kehujanan rahmah. Jadi orang yang kehujanan, yang basah semuanya itu mendapatkan rahmah. Itu serius loh ya, Bapak bicara serius. Rahmah. Makanya disebut Sayyidina Ali pernah menyatakan banyak orang yang lari dari rahmah, dia justru mendatangi fitnah. Kenapa? Banyak orang yang tergopoh-gopoh menghindari hujan, lari. Karena apa? Dia justru mendatangi fitnah. Siapa fitnah itu? Anak, istri, suami, nah itu fitnah sebutnya kan. Jadi kalau hujan langsung nguber istri atau istri nguber suami, kelonan. Nah itu loh. Nah itu namanya nguber fitnah. Nah, anak-anakku semuanya, jadi siapapun di antara kalian yang kalau bisa tuh jangan dicuci tuh yang basah itu, diamin biar
rahmahnya itu benar-benar menjadi saksi. Itu benar-benar kalian mendapatkan rahmah ya. Kita jadi udah nggak usah dikhawatirkan, semuanya sudah mendapatkan rahmah, sudah tersiram hujan, sengaja tersiram hujan gitu. Nanti kalau hujannya adalah dialihkan, di stop, nanti akan menjadi persoalan tersendiri ya. Biarkanlah hujan itu adalah membasahi kita, sehingga benar-benar kita tuh basah dan bersih, dan bukan sebatas lahiriahnya, bahkan batinnya kita juga ikut bersih. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, jadi yang harus kita renungkan baik-baik ya di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmah, ampunan, itkun minanar. Bahkan bulan ini adalah bulan yang disebut Syahrul Karim, bulan yang mulia. Maka siapapun yang ada di dalam bulan mulia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, untuk mengambil kemuliaan ya, untuk mengambil kemuliaan, jangan kita salah langkah, jangan kita salah jalan, jangan kita merasa kita sudah ibadah, kita sudah torekot malam hari, kita sudah zikiran, sudah sholat malam hari, kemudian kita semena-mena dalam urusan hablum minannasnya, ya salah. Kita ini disebut ummatan wasato, khairu yaitu yang disebut sebaik-baik, yaitu sebaik-baik kalian, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang mengeluarkan kalian, yang kalian mengeluarkan, yaitu manusia itu dari segala bentuk keburukan sampai kepada yang baik. Maksudnya kita mengajak. Jadi jangan kita semena-mena seperti kalam hikmah pagi ini, sengaja Bapak share kan ada tuh kalau tidak salah ya. Saya ingat-ingat tidak salah. Jadi banyak orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhannya, namun ia mengabaikan di sekitarnya, mengabaikan yang ada di sekelilingnya, hubungannya antara manusia dengan manusia. Nah itu loh, itu keliru, itu salah. Merasa ia mengabdi kepada Allah sudah dekat, kemudian dia abaikan, salah. Ibadah itu ialah, pengabdian itu ialah lahir dan batin. Nah, itu pengabdian. Ada pengabdian yang disebut dengan cara yang sakral, dalam bentuk ritual sakral. Ada yang dalam bentuk sosial, kemanusiaan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja dan mencontohkan Rasulnya di bulan Ramadan ada puasa? Kemudian di dalam bulan puasa itu ada 3 hal yang dilakukan yang istimewa utamanya. Puasa di siang hari, kemudian malamnya menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Ternyata tidak sebatas itu. Ada lagi yang istimewa, ialah memperbanyak sedekah karena nilainya adalah berlipat ganda. Minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Seperti kalian contoh menghidupkan malam-malam Ramadan, ikut bersama Bapak, kita sama-sama berzikiran, zikir minimal 1000, itu sama saja kalian dihitung itu 10.000 itu. Jadi setiap malam Ramadan kalian zikir itu adalah berarti 10.000. Nah kalau kalian istiqomah sebulan penuh, itu sama dengan kalian 300 hari full. Ditambah lagi kemudian kalian artinya membarengi gitu. Membarengi artinya menyamakan, membarengi maksudnya sama pada saat siangnya kalian puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, kalian kemudian malamnya juga melakukan sama seperti Ramadan. Itu sama dengan kalian 1 tahun penuh tanpa ada celah,
yaitu puasa dan torikoh di malam hari. Tuh kan istimewa sekali. Makanya rugi kalau kalian tidak melakukan ibadah torikoh, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian ada kaum wanita yang akhirnya sibuk, ribut mamanya. Saya gimana dong Pak, saya nggak bisa torekot, nggak bisa macam-macam. Saya di rumah malah ngelayan ini segala macam. Kalau kalian niatnya benar, bangun, masakin untuk suami, menyediakan untuk anak-anak, untuk sahurnya semuanya, itu sama. Dengan catatan suaminya toriko, suaminya ibadah, itu sama hakikatnya. Jadi kalau yang ada seumpama yang dekat di Akmalia suaminya sholat kemudian dia nggak sholat cuma itu sama. Ada kekasih saya nih, saya nyaris mungkin kiamat, jangan-jangan nih kalau nggak ada dia, itu kiamat, kelepek-kelepek seumpamanya. Nah, itu siapa? Itu Suhartati. Itu Suhartati itu orang mana yang nggak tahu. Dia selama melayani saya itu dia tidak pernah torikoh. Tapi jangan kira kalian, kalau mau dulu-duluan masuk surga, dia duluan masuk surga dia daripada kalian. Dia nggak pernah protes, Pak, kok saya nggak bisa torekot, kan? Dia nggak. Dia diem, dia hanya masakin saya dan anak-anak semua, nggak pernah. Padahal dia seorang salikah, dia ikut dan mengabdi. Ke saya itu adalah sudah berapa puluh tahun, udah pokoknya lama banget deh. Mungkin ada 18 tahun atau 15 tahun, nggak tahu deh, mungkin sekitar itu kali. Itu hadiah, itu hadiah dari Panafik almarhum. Jadi disuruh, dibawain. Itu salah satu contoh. Di grup ada yang tanya semacam itu, saya berikan perumpamaan, itu salah satu contoh. Nggak protes, nggak pernah ngeluh ke saya bilang, Pak, saya kan kesini mengabdi juga ke pintor, nggak pernah. Itu yang kami maksud. Jadi jangan kalian ibu-ibu kemudian protes karena iri suaminya gitu, cemburu karena suaminya toriko, kemudian kalian gak toriko. Justru kalau ada orang yang ahli toriko, kemudian semua dilayani sama istrinya, sampai-sampai ia juga gak bekerja, yang bekerja istrinya, maka kalau mau hitung-hitungan ma'rifah duluan istrinya. Kalau hitung-hitungan pahala, lebih banyak semua pahalanya kepada istrinya. Kalau mau hitung-hitungan masuk surga duluan dia daripada daripada suaminya. Itu contoh. Jadi nggak usah khawatir. Nah, oleh karena itu di sini intinya adalah kecintaan dalam pengabdian. Jadi tidak boleh mengabaikan lingkungan, mengabaikan sekitarnya. Apa kalian merasa sudah mengabdi ibadah kemudian dekat dengan Allah? Tidak semacam itu. Ada lagi orang yang tergopoh-gopoh, pengen mengabdi kepada Allah, kemudian dia cintanya kepada Allah, tapi justru dia selingkuh dari Allah. Bagaimana ia akan mendapatkan cintanya dari Allah? Karena ia berselingkuh. Nah, oleh karenanya jangan berselingkuh. Kalian gak usah selingkuh, sebel sama suami saja karena suami torekot, kalian gak torekot, itu sama aja selingkuh. Karena kalian mengikuti nafsu kalian. Banyak, apalagi orang yang dendam, sebel gitu loh. Ada lagi seorang wanita karena sebel dendam gitu loh. Apaan suami ada, emang suami doang, emang laki-laki doang yang bisa poligami. Gua juga bisa poliandri. Gak usah poliandri, polipantai aja, apa sih? Nah. Itu kan orang yang tersesat-sesat. Nah, orang yang tersesat itu karena sebel suaminya, suaminya itu semacam ini suaminya baik, tapi dia malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena apa? Karena sebel. Itu salah. Itu namanya orang yang sok dekat, ya, sok kenal terhadap Allah, tetapi
dia itu justru ada di dalam kegelap gulitaan. Nah, sama seperti kalian, saya semuanya terserah Bapak. Saya pokoknya saya suka, pokoknya saya itu mengabdi. Saya itu adalah ingin mendapatkan cinta kasih dari mursyid dan sebagainya. Tapi hatinya selingkuh. Nah, nggak bisa. Allah itu nggak akan ya memberikan toleransi terhadap cinta yang berselingkuh. Nah, kalian jangan berselingkuh, makanya diajari puasa. Puasa apa sih? Puasa itu utamanya apa? Perhatikan baik-baik. Utamanya puasa ialah mendidik kita jujur terhadap diri kita sendiri dengan Allah. Nah, kalian mau puasa nggak puasa itu nggak kelihatan. Kalian habis ini nih, udah pulang aus tuh, udah aus minum nih, tuh apalagi yang tadi zikirnya kencang semuanya. Kalau habis subuh jangan kencang-kencang, nanti haus soalnya. Ya, kalau tadi malam nggak apa-apa, kalau habis subuh kencang-kencang, wah udah santai aja deh. Kalau kencang-kencang urusannya kan lumayan tuh tenggorokan, ya. Tenggorokan udah kering-kering, udah pulang, ya kan Allah Maha tahu, saya juga habis zikir, ya minum dikit aja deh. Ya ini mah kayak cucu saya tuh, si Ayah tuh. Hari pertama dia bawa-bawa Oreo. Dari pagi tuh sampai maghrib tuh bawa. Terus bawa kemana-mana gitu, bawa. Nanti tanyain ini mau apa gitu, mau dibukain. Nah itu contoh, pegang-pegang terus itu hari pertama. Ya maklum sih baru umur 4 tahun gitu ya. Udah begitu, udah. Hari kedua dia bawa-bawa susu. Kemana-mana bawa susu dia. Kemana bawa susu gitu loh. Susu kotak gitu loh. Yang ketiga dia ke eyangnya. Bawa apa? Bawa apa tuh? Kacang 1 ples gitu loh. Gotong-gotong. Minta dibukain. Ditanya, "An puasa?" Sambil cemberut, "Ya saya kan kepengen tahu itu adalah basi apa enggak." Duh Gusti, pinter banget itu Ayah tuh ya. Tapi selesai gitu loh, puasa selesai gitu loh. Kenapa? Itu dalam proses. Jadi ini juga kepedulian dengan lingkungan kita sebagai orang tua, peduli dengan anak. Jangan kita memanjakan anak, nggak akan ada anak itu mati karena puasa, dididik puasa. Semua keturunan saya itu adalah paling lambat 4 tahun harus sudah selesai puasa. Nah saya perhatikan anak-anak salikin, ada yang umur 6 tahun, ada yang 5 tahun, dia dimanjakan banget, kasihan banget, tekan bila mana perlu. Nah itu kepedulian itu yang dimaksud. Itu salah satu contoh gitu loh, dimanjakan banget, nangis biarin aja, bila mana perlu kunci sekalian. Nah karena akan mendidik kejujuran. Kejujuran itu lama-lama dia ngerti. Cucu saya lagi, saya rayu dan dirayu juga mamanya. Yuk, Faik tuh, ayo, Basit juga sama itu, anak-anak, yuk kita diem-diem aja, udah, diem-diem aja kita, udah kayak itu. Kenapa? Makan, minum, udah pulang, cuci itunya, mulutnya digini ini biar kelihatan puasa. Iya, tapi Allah Maha tahu, Nah, udah langsung tauhidnya datang. Allah Maha tahu. Ini anak kecil. Karena terbiasa. Terbiasa dialiri oleh bahasa-bahasa tauhid. Ini yang dimaksud kepedulian lingkungan. Jadi jangan kalian kemudian merasa, saya udah nggak peduli. Kepedulian itu penting. Jadi mengajarkan tauhid dan terhadap anak itu bukan berarti harus kita adurun nafis, semua perbuatan Allah semua. Lah, saya pikir kelenger bisa, anak bisa jalannya miring loh, kayak keyep, tahu nggak keyep, yuyu, kalau bahasa sana yuyu, apa itu, kepiting, nah itu semacam itu. Jadi kepedulian kita kemudian kita melangkah dan selalu seperti anak, seumpamanya minta sesuatu, jangan kalian menjanjikan gaji kalian, menjanjikan nanti kalau sudah punya duit, jangan, biasakan dengan kalimat insya Allah nanti kalau Allah memberikan rezeki ya nak. Itu juga mendidik tauhid. Nah itu mengarahkan, memberikan pemahaman. Saya ingat banget deh, ingat banget dulu itu kalau saya mau pergi ceramah gitu, saya akan selalu pakai ceramah itu,
Dewi sama Hima tuh selalu pesen apa aja gitu, Oreo atau bukan Oreo, maksudnya makanan apa aja. Belum saya jawab, mungkin karena kebiasaan saya, insya Allah Hako dulu yang jawab. Udah begitu, insya Allah gitu loh, tawa semua. Hako dulu yang jawab, saya ingat banget gitu. Itu masih sepitil-pitil waktu kecil-kecil itu, ya. Itu contoh-contoh gitu loh. Jadi kepedulian terhadap lingkungan itu sangat penting. Nah, itu baru kepedulian dalam bentuk ilmu, belum lagi kepedulian yang lainnya. Jangan egois, merasa diri paling benar. Nah, merasa diri paling benar dan sebagainya, udah langsung dipersoalkan hal-hal lainnya. Merasa diri paling benar, yang lainnya salah. Memaafkan kalau memang orang lain itu salah, ajak kebaikan. Kalau ternyata orang itu sudah dimaafkan, sudah diajak kebaikan dan terus menerus tetap saja membatu, keras kepala, blokir bila mana perlu. Karena apa? Allah menyuruh. Kalau tidak dilaksanakan, haram hukumnya, kalian ikut syirik. Kenapa? Mana ayatnya? Nih ayatnya. Ya, sering saya sampaikan kepada kalian. Khudil afwa. Ini kaitan dengan pedulian dengan khudil afwa. Maafkan mereka kalau memang ia salah. Wa'mur bil urf. Yang kedua, ajak dalam kebaikan. Maksudnya ajak dalam kebaikan dipergauli artinya dijalani, dihubungi, atau adakan sebuah hubungan yang baik terus, disapa, di ini dan diajak macam-macam. Kita berbuat baik terus, tapi tidak peduli juga makin ego gitu. Wa'arid anil jahil, berpaling dari orang bodoh itu. Allah langsung wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh tersebut. Nah, itu tahapan ketiga. Setelah kalian memaafkan, kemudian mengajak untuk berbuat baik, artinya kita bergaul dengan ma'ruf, kita berbuat baik, kita ngalah, kita tawadu, kita merendahkan diri, tapi masih juga disuruh ngesot, sudah ngesot masih juga disuruh tengkurap, ngosek. Nah, ini kan udah egois, berarti udah membatu, sudah menyesatkan. Maka terakhir harus diberi pelajaran wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Itu tahapan terakhir. Kalau ini ternyata juga masih, ya sudah, berarti sudah takdir. Nah itu loh. Jadi sudah takdir itu semacam itu, kepedulian dengan lingkungan. Jadi kita sayang, iya sayang terhadap keluarga kita, sayang terhadap orang tua kita, sayang terhadap anak kita, sayang terhadap tetangga kita, sayang terhadap teman kita. Tapi harus punya metode didaktik secara Islami, di mana kita bisa mendidik dan mewarnai untuk mengalirkan atau menuntun ia ke jalan yang baik dan benar. Caranya macam-macam, tapi jangan juga kita mencari cara yang lain yang tidak wajar. Jangan kemudian berdalih karena apa, karena ini, karena itu, dan tidak juga. Yang terpenting satu hal tadi, kalau kalian cinta kepada Allah, jangan berselingkuh. Kalau kalian ingin dicintai, maka jangan kalian berselingkuh dengan yang dicinta. Nah, kalau kalian sudah berselingkuh dengan yang dicinta, mbok ya mawas diri. Nah, mawas diri berarti kalian jangan sampai kalian kayak pungguk merindukan bulan, gitu loh. Nggak layak dan nggak pantas kalian mendapatkan cinta Allah kalau kalian berselingkuh dengan setan, iblis dan lain sebagainya. Terlebih berselingkuh dengan dirinya sendiri, dengan egonya. Anak-anakku semuanya, jadi kembali lagi ke dalam diri kita masing-masing. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan rahmah, maghfirah, kita mendapatkan berkah, rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah salaman ya. Enggak boleh salaman.